Terima kasih Pak Heri dan Pak Heri dan teman-teman. Pak Heri di sini saya tahu. Di sini saya akan menyampaikan praktik baik terkait pemanfaatan TIK aktif dalam pembelajaran IPAS kemarin di kelas saya di kelas 5, mata pelajaran IPAS materi rantai makanan. Nah, sebelumnya perkenalkan, walaupun sudah kenal, nama saya Arif Mutakin, guru kelas 5 di SD Negeri 2 Jatisari, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali. Ngerti nih Bu? Jos, ya, alur star tadi dari awal sudah dibahas apa itu alur star, isinya apa. Mungkin saya akan lanjut saja. Nah, yang pertama situasi Bapak Ibu, di sini latar belakang pemilihan aset yang dimiliki sekolah. Nah, yang pertama yaitu rendahnya motivasi belajar peserta didik di dalam kelas. Jadi di kelas saya terutama itu anak-anaknya itu sering keterlibatannya di dalam pembelajaran itu sangat kurang seperti itu, seperti malas ngikuti pembelajaran seperti itu Pak. Jadi latar belakang yang pertama itu. Yang kedua yaitu masih minimnya penerapan metode pembelajaran yang menarik dan inovatif di kelas. Walaupun di sekolah kami itu mayoritas gurunya masih muda-muda, tapi dalam pembelajaran di kelas itu masih minim dalam penggunaan TIK di pembelajaran. Dan yang ketiga, aset yang dimiliki sekolah, terutama modal fisik dan modal manusia, belum dimanfaatkan secara optimal. Nah, di sini media atau bahan ajar yang saya pilih yaitu yang pertama YouTube, kedua Canva, dan ketiga Wordwall. Nah, alasan dari pemilihan media ini yang pertama yaitu YouTube. Kita semua sudah tahu bahwa YouTube adalah platform video yang sangat populer di mana kita bisa mendapatkan video-video yang kita inginkan atau dapat kita gunakan untuk mendukung pembelajaran kita, misalnya untuk mencari video icebreaking maupun video-video materi pembelajaran yang sesuai. Kemudian Canva untuk menyusun materi pembelajaran, di sana disediakan template yang sangat banyak dan menarik sekali bagi peserta didik. Nah, dan yang ketiga itu Wordwall. Nah, kenapa di sini memilih Wordwall? Karena mengingat bahwa anak-anak zaman sekarang itu suka bermain game. Nah, maka dari itu adalah salah satu alasan mengapa saya menggunakan Wordwall di dalamnya. Nah, yang selanjutnya untuk tujuan manfaatannya yaitu pembelajaran dirancang dengan fokus pada peserta didik, penggunaan media berbasis teknologi informasi atau TIK, dan untuk menciptakan suasana belajar yang lebih menarik dan interaktif. Dan yang kedua, meningkatkan interaksi dan partisipasi dari peserta didik. TIK adaptif di sini dapat membuat kegiatan belajar mengajar lebih menarik dan juga interaktif sehingga peserta didik lebih bersemangat dan lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Pak. Yang ketiga, untuk mengembangkan keterampilan digital. Nah, dengan memanfaatkan TIK, siswa dapat mengasah keterampilan penting seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan juga kolaborasi yang sangat dibutuhkan di dalam era digital pada saat ini. Masuk ke tantangan Bapak Ibu, yang pertama tentang strategi pemanfaatannya. Di sini saya mengintegrasikan video pembelajaran melalui penggunaan YouTube tadi untuk menyediakan video pembelajaran yang relevan melalui platform seperti YouTube. Nah, selain main game, anak-anak zaman sekarang juga sangat suka untuk menonton video YouTube. Nah, yang kedua, gamifikasi dalam pembelajaran. Jadi di dalamnya nanti mengimplementasikan unsur game dalam pembelajaran untuk meningkatkan motivasi peserta didik. Nah, di sini menggunakan platform Wordwall untuk membuat kuis atau tantangan yang menyenangkan bagi peserta didik namun juga edukatif.
Nah, untuk pengelolaan SDM di sini saya berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk saling berbagi tentang penggunaan TIK dalam pembelajaran. Nah, dari hasil sharing-sharing dengan rekan sejawat itu akan mendapat ide-ide baru atau masukan-masukan yang dapat meningkatkan pembelajaran di kelas kita seperti itu. Nah, dengan adanya kolaborasi seperti ini, kita dapat saling belajar ataupun berbagi pengalaman dengan guru yang lain. Nah, untuk tantangan atau kendala yang dihadapi, yang pertama yaitu variasi tingkat keterampilan peserta didik dalam teknologi. Peserta didik memiliki tingkat keterampilan yang berbeda-beda dalam penggunaan teknologi. Ada yang cepat beradaptasi dan juga ada juga yang merasa masih kesulitan seperti itu. Dan tantangan atau kendala yang kedua yaitu gangguan teknis yang menghambat pembelajaran, yaitu masalah-masalah teknis seperti sinyal wifi mungkin yang bermasalah ataupun gangguan pada Chromebook. Ya, itu beberapa contoh yang dapat mengganggu proses kegiatan pembelajaran. Nah, langkah-langkah yang dilakukan itu yang pertama dengan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah terkait implementasi pembelajaran berbasis TIK yang adaptif. Yang kedua, mempersiapkan sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran. Dan yang ketiga, merancang modul ajar dengan memanfaatkan TIK secara adaptif. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran sesuai modul ajar. Dan yang kelima, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran berdasarkan umpan balik yang didapatkan dari peserta didik. Nah, setelah menerapkan pembelajaran dengan TIK adaptif, saya meminta testimoni dari peserta didik, yang mana saya dapatkan bahwa semua peserta didik itu merasa senang dengan pembelajaran yang menggunakan TIK adaptif di dalamnya. Bahkan seperti di tempatnya Pak Fajar itu setiap hari pasti minta anak-anak itu minta pembelajaran menggunakan Chromebook seperti itu. Nah, sekarang masuk ke result dan refleksi Bapak Ibu. Yang pertama, hasil dan dampak penerapan TIK dalam pembelajaran. Di sini tadi Pak Heri menyampaikan bahwa ada angka-angka. Di sini hanya ada angka 1, 2, 3, 4 Pak. Ya ada. mau merubah lagi itu kepala sini udah gimana gitu. Nah, yang pertama yaitu seluruh siswa menunjukkan semangat yang tinggi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang berlangsung. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada murid dapat dilihat dari keterlibatan aktif dari peserta didik selama proses pembelajaran. Dan yang ketiga, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah itu dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih menarik dan efektif. Dan yang keempat, pembelajaran yang aktif dan menarik berhasil dilaksanakan sesuai dengan modul ajar yang telah disusun sebelumnya dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi secara adaptif. Nah, untuk faktor keberhasilannya itu yang pertama yaitu keterlibatan siswa. Nah, siswa yang selama pembelajaran itu mengikuti kegiatan dengan aktif itu juga menurut saya sebagai salah satu faktor keberhasilan, di mana siswa terlibat aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran akan lebih mudah memahami materi dan merasa memiliki kendali atas pengalaman belajar mereka. Dan yang kedua, penggunaan teknologi. Ini penerapan TIK yang tepat dan adaptif dapat memfasilitasi interaksi, kolaborasi, dan akses ke sumber belajar yang lebih luas. Dan yang ketiga, sarana prasarana yang memadai juga termasuk sebagai faktor keberhasilan. Fasilitas dan alat pembelajaran yang memadai dapat mendukung kegiatan belajar mengajar, sehingga siswa dapat belajar dengan lebih nyaman dan efektif. Nah, untuk faktor ketidakberhasilan atau tadi Pak Dwi menyampaikan sebagai faktor ketidakmaksimalan tadi, itu yang pertama ada perbedaan tingkat pemahaman siswa terkait penggunaan TIK.
Jadi masih beragam, ada yang sudah bisa lancar, ada yang belum bisa, seperti itu. Nah, keberagaman tingkat kemampuan dan pemahaman siswa ini juga dapat menjadi salah satu faktor yang menghambat, seperti itu. Dan yang kedua, jaringan internet yang dapat dikatakan belum terlalu memadai apabila digunakan secara bersama-sama. Jadi pada saat saya melaksanakan itu di kelas dengan peserta didik berjumlah 9 dan menggunakan Chromebook secara bersama-sama, maka agak berat internetnya itu. Nah, itu yang termasuk sebagai faktor yang ketidakmaksimalan tadi. Nah, untuk refleksinya, jadi penggunaan TIK adaptif dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan membuat proses pembelajaran menjadi menarik dan menyenangkan bagi peserta didik. Ya. Oh, burung-burung. Oke, demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mungkin apakah ada yang mau menanggapi, bertanya, saran, kritik, monggo. Terima kasih. Senyum-senyum saja, tekoi ngono lho. Monggo, mungkin selain Pak Wajar ada. Oh iya, silakan. Oh iya. Jangan guys, aktif. Wis rampung kok tak